Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismita dengan NIM 20058021 dari Prodi Pendidikan Sosiologi, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas konsep administrasi kurikulum. Sebelum itu, beranjak dari pengertiannya dulu. Jadi, pengertian dari arti dari kurikulum itu secara etimologi, kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa istilah kurikulum itu dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mana mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dan garis start sampai garis finish. Kurikulum itu dapat kita artikan sebagai landasan untuk kita mencapai suatu pendidikan, tujuan pendidikan. Arti dari administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang dirancang dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi administrasi kurikulum ini sebuah kegiatan, karena kurikulum tadi landasan, dengan administrasi ini sebuah kegiatan yang mengelola serta merencanakan agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Karena dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, administrasi kurikulum itu adalah seperangkat perencanaan dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara dan strategi yang digunakan lembaga satuan pendidikan yang dijadikan pedoman penyelenggara proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, bagaimana sebuah pendidikan itu memiliki rencana dan diatur sedemikian rupa diterapkan di dalam proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, dalam proses administrasi kurikulum ada beberapa tahapan atau proses yang dapat kita lakukan. Jadi yang pertama itu perencanaan. Dalam perencanaan ini, kurikulum memiliki sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan harus bagaimana bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakan, bila ada yang mengemukakan pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian, karena itu dikerjakan oleh orang yang ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Jadi perencanaan kurikulum ini tidak semata-mata bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi memang benar-benar orang yang bisa bertanggung jawab serta orang yang bisa merencanakan bagaimana proses keberlanjutan kurikulum ke depannya. Yang kedua, pelaksanaan. Dari pelaksanaan ini tergantung kepada pendidik, tergantung bagaimana guru menyampaikan sebuah program dari kurikulum tersebut. Jadi keberhasilan sebuah kurikulum itu dapat diukur sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya itu sangat tergantung dari guru, sangat tergantung kepada guru. Intinya, apapun pencapaian dari sebuah kurikulum itu tergantung oleh bagaimana gurunya mengimplementasikan kurikulum tersebut. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan dalam suatu kurikulum ini
dalam pengembangan kurikulum terdapat proses utama, yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Jadi, dalam proses pengawasan, untuk melihat bagaimana perkembangan dari kurikulum, itu harus mengutamakan sebuah proses tadi. Dua proses tadi. Yang pertama, pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Dan yang terakhir, evaluasi. Ini merupakan langkah terakhir dari proses administrasi kurikulum. Jadi, evaluasi ini juga sangat dibutuhkan dan sangat penting kaitannya dengan bagaimana kurikulum ke depannya. Jadi, mengevaluasi kurikulum yang sebelumnya itu melihat ataupun juga mempertimbangkan dengan tujuan memperbaiki sistem ke depannya. Selanjutnya, tadi sudah dikatakan bahwa keberhasilan suatu kurikulum itu tergantung dari bagaimana cara guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Nah, ada beberapa peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementer. Bagaimana guru mengimplementasikan kurikulum tersebut kepada siswa? Bagaimana caranya guru memberikan pengajaran agar siswa dapat mengerti apa yang disampaikan, dan tentunya nanti keberhasilan kurikulum itu dilihat dari bagaimana cara siswa dapat memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, adapter atau adaptasi. Ketika sebuah kurikulum mengalami perubahan, tentu seorang tenaga pendidik ataupun guru juga harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang ada. Jadi tidak mungkin rasanya ketika di abad 21 sekarang kita menggunakan kurikulum 2013, namun si guru ini tidak bisa beradaptasi dengan adanya perubahan kurikulum tersebut. Dia masih menggunakan sistem kurikulum yang lama atau KTSP atau 2006 atau yang lain sebagainya. Sebetulnya ini sangat diperlukan, mengingat kita perkembangan zaman juga. Jadi otomatis apapun yang mengalami perkembangan, itu guru juga harus bisa beradaptasi di sana. Oke, selanjutnya ada developer atau pengembangan. Jadi tidak hanya mengimplementasikan dan juga beradaptasi terhadap adanya perkembangan kurikulum, guru juga bisa mengembangkan bagaimana metode-metode yang tepat dalam melaksanakan kurikulum tersebut untuk proses belajar mengajar di kelas. Dan yang terakhir, riset ini atau sebuah penelitian lah. Jadi ketika kurikulum tersebut dilaksanakan, guru juga melakukan penelitian bagaimana penerapan dari kurikulum tersebut, atau bisa nanti mengevaluasi bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan. Ada permasalahan juga di dalam pengimplementasian kurikulum. Jadi, perubahan suatu kurikulum itu merupakan suatu keniscayaan. Perubahan kurikulum itu dimaknai dengan perkembangan kurikulum memang harus dilaksanakan karena merupakan tuntunan zaman. Seperti yang setelah saya jelaskan tadi, ketika sebuah zaman berkembang, perubahan tuh meningkat, apalagi sekarang ditambah dengan meningkatnya industri, teknologi, ilmu pengetahuan, tentu kurikulum juga mengalami perkembangan menyesuaikan dengan adanya perkembangan tuntunan zaman itu. Seperti sekarang kan pemerintah
Menteri Pendidikan juga mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi kenapa pemerintah mengeluarkan itu? Karena melihat tadi udah ada yang melakukan pertimbangan, udah melakukan evaluasi. Jadi di dalam hasil evaluasi mereka, bagaimana cara meningkatkan kurikulum itu agar lebih efektif dan efisien ke depannya. Jadi mereka mengeluarkan kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa masalah yang ditemukan dalam pengimplementasian kurikulum di 2013. Yang pertama, masalah kurikulum itu sendiri, masalah guru, dan yang ketiga, masalah siswa. Mungkin dari guru dan siswa ini belum bisa beradaptasi dengan adanya kurikulum baru ini. Karena kan dituntut dari kurikulum 2013 ini, dia lebih ke mengutamakan 4C itu, critical thinking, kolaborasi, komunikatif, kreativitas. Nah, jadi untuk memenuhi keempat-empat itu mungkin dengan adanya perubahan kurikulum ini jadi bermasalah di guru dan siswa. Oke. Sekian mungkin video presentasi dari saya mengenai administrasi kurikulum. Mungkin dapat kita lanjutkan di video selanjutnya. Untuk sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.